Pernah gak sih lo ngerasa punya banyak mimpi, punya banyak rencana, punya banyak keinginan, tapi semuanya cuma ada di kepala. Lo pengen ini, pengen itu, tapi ujung-ujungnya gak ada yang bener-bener lo mulai. Atau mungkin lo udah mulai, tapi di tengah jalan lo berhenti. Mungkin karena lo capek, mungkin lo bosan, atau mungkin lo gak yakin bisa nyelesain sampai akhir. Ya, gue ngerti banget perasaan itu karena gue pernah ada di posisi itu. Tapi akhirnya gue sadar, masalah utamanya ternyata bukan soal gue malas atau nggak mampu. Tapi masalah utamanya adalah waktu itu gue nggak punya goals yang bener-bener bermakna buat gue, yang bener-bener nyangkut di hati gue. Maksud gue, goals yang bermakna itu yang punya nilai atau arti yang dalam buat lo secara pribadi. Ini bukan soal punya barang mewah, liburan ke tempat mahal, atau sekedar terlihat keren di mata orang lain. Tapi, sesuatu yang bener-bener bikin hati lo nyangkut. Sesuatu yang bikin lo ngerasa hidup lo punya arah. Itu maksud gue goals yang bermakna. Dan akhirnya, setelah sekian lama pencarian dan refleksi, gue nemu goals yang bikin gue terus maju meskipun capek. Meskipun gagal, goals yang bikin gue tahu hidup gue punya arah. Oke, ini gue kasih contoh ya, dan sekaligus ini real story gue dalam menemukan goals yang bermakna. Jadi gini, waktu itu gue inget banget, terakhir kali gue pulang kampung. Nyokap gue berdiri di depan pintu, senyum lebar banget. Tapi di balik senyum itu, gue tahu beliau kangen banget. Kangen gue yang dulu, anak kecil yang setiap sore duduk di teras rumah sambil cerita soal mimpi-mimpinya. Tapi sekarang gue cuma bisa pulang setahun sekali, kalau enggak 2 tahun sekali. Itu pun cuma beberapa hari aja. Dan setiap kali gue pergi, nyokap selalu bilang, hati-hati anak, kalau ada waktu pulang lagi ya. Tapi gue tahu, sebenarnya nyokap gue berharap gue gak perlu pergi lagi. BTW, gue merantau udah bertahun-tahun ya. Ya kalau dipikir-pikir, gue ngejar apa sih? Gaji, karir, kebanggaan. Iya sih, gue dapet itu semua dan gue bersyukur banget. Tapi makin lama gue sadar, ada harga yang gue bayar. Yakni waktu gue sama keluarga hilang. Gue gak ada waktu pas bokap sakit. Gue gak ada waktu pas hari raya. Bahkan gue gak sempet nganterin nenek gue ke peristirahatan terakhirnya. Mungkin lo juga tahu gimana rasanya duduk di kamar kosan sambil lihat foto keluarga. Tapi lo gak bisa ada di sana kumpul sama keluarga lo. Karena alasan lo selalu sama. Gue sibuk, gue gak bisa pulang. Itulah alasan kenapa gue punya goals yang besar, punya goals yang bener-bener bermakna sekarang. Yakni gue mau jadi full-time content creator. Buat gue jadi content creator bukan cuma soal monetisasi atau impact buat orang lain. Itu penting, tapi yang paling penting adalah gue mau kebebasan. Kebebasan buat milih waktu gue sendiri, kebebasan buat dekat sama keluarga gue, kebebasan buat akhirnya gue bilang, gue gak perlu ninggalin mereka lagi demi kerjaan. Gue gak mau hidup gue cuma buat kerja, bayar tagihan, terus ngulang siklus yang sama. Gue mau hidup yang punya arti. Gue mau ada buat nyokap. Gue mau pulang kapan aja tanpa harus mikir soal cuti. Gue mau duduk lagi di teras rumah masa kecil gue sambil cerita-cerita kayak dulu. Gue gak mau lagi nyesel karena kehilangan momen. Dan lo tahu apa yang bikin gue sadar sampai gue ngerasa gue terpukul banget? Ya, suatu malam nyokap nelfon gue. Beliau bilang, "Nak, kapan pulang? Rumah sepi banget nih." Saat itu gue diem. Gue gak tahu harus jawab apa. Gue speechless. Tapi di dalam hati gue janji, suatu hari gue bakal pulang. Bukan cuma untuk liburan, tapi untuk selamanya. Karena keluarga gue, rumah gue adalah alasan gue untuk berjuang. Dan kalau jadi content creator bisa ngasih gue kebebasan itu, gue bakal kerja keras, gue bakal konsisten, gue gak akan berhenti sampai gue berhasil. Ya, buat lo yang nonton ini, gue cuma mau bilang, kalau lo punya mimpi besar, kejar.
Tapi jangan sampai lo lupa alasan kenapa lo memulainya. Karena pada akhirnya yang paling berharga itu bukan uang, bukan jabatan, tapi orang-orang yang lo sayang. Dan gue gak mau kehilangan mereka lagi. Ya, itu maksud gue goals yang bermakna. Gue kasih contoh biar lo kebayang. Misalnya, lo punya goals untuk bisa sukses di karir. Tapi bukan cuma karena pengen kaya atau terkenal. Lo pengen sukses karena lo mau ngebuktiin ke orang tua lo yang selama ini kerja keras nyekolahin lo, bahwa pengorbanan mereka gak sia-sia. Atau mungkin lo pengen beli rumah buat mereka biar mereka bisa tinggal dengan nyaman di masa tua. Itu goals yang bermakna karena ada rasa cinta dan terima kasih di baliknya. Atau mungkin goals lo adalah mau jadi lebih sehat. Ya, bukan cuma biar kelihatan bagus di depan cermin, tapi karena lo ingat ada salah satu keluarga lo yang mungkin meninggal hanya karena gak sempat ngejaga kesehatannya. Lo gak mau kehilangan waktu lebih banyak sama keluarga lo gara-gara penyakit yang sebenarnya bisa dicegah kan? Itu goals yang bermakna karena ada rasa takut kehilangan dan tekad untuk jadi lebih baik di dalamnya. Atau contoh lain, lo punya mimpi buat kerja keras sekarang supaya lo bisa pensiun lebih awal. Lo kerja mati-matian, lo abisin masa muda lo buat berusaha semaksimal mungkin. Karena lo pengen pensiun lebih awal. Kenapa? Karena lo mau ngabisin waktu lebih banyak sama anak-anak lo, nemenin mereka tumbuh, jadi sosok yang selalu ada buat mereka. Lo gak mau kehilangan momen-momen berharga yang gak akan pernah terulang. Itu goals yang bermakna karena ada cinta dan harapan di baliknya. Dan buat gue, goals gue bermakna karena keluarga gue. Gue mau nyokap gue gak perlu lagi nunggu gue pulang setahun sekali. Gue mau ada di sana buat mereka setiap hari. Karena gue tahu waktu gak bisa diulang. Jadi sekarang gue tanya, apa goals lo? Apa yang bener-bener penting buat lo? Sesuatu yang bikin lo bangun pagi dengan semangat meskipun lo capek. Sesuatu yang bikin lo terus jalan meskipun lo gagal. Sesuatu yang bikin lo tahu hidup gue ada artinya. Gue gak cuma sekedar hidup. Gue yakin kalau lo punya goals yang bermakna, lo gak akan gampang menyerah. Karena lo tahu perjuangan lo itu ada tujuannya. Lo tahu ada sesuatu yang lebih besar yang lo kejar. Dan itu gak cuma bikin lo termotivasi, tapi juga bikin lo tambah kuat. Karena di setiap langkah lo ingat alasan kenapa lo mulai. Kalau lo belum tahu goals yang bermakna, oke, gak apa-apa. Semua orang punya waktunya masing-masing. Tapi mulai sekarang, coba lo pikirin. Jangan cuma kejar sesuatu yang kelihatan keren di mata orang lain, tapi cari sesuatu yang benar-benar punya arti buat lo. Sesuatu yang bikin lo ingat kenapa lo mulai, bahkan di saat lo ngerasa mau nyerah. Ingat dan ingat. Goals yang bermakna itu gak harus besar atau terlihat hebat di mata orang lain. Yang penting adalah gimana itu bisa bikin lo ngerasa hidup lo punya arah. Pada akhirnya, alasan lo sendiri yang bakal jadi bensin buat lo terus jalan, bukan pendapat atau pujian orang lain. Dan jangan lupa, oke? So, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kali ini. Di video selanjutnya, gue bakal bantu lo menentukan goals itu dengan lebih jelas. Gue juga bakal kasih lo langkah-langkah konkret buat ngewujudinnya dengan konsisten. Jadi, kalau lo benar-benar mau hidup yang lebih bermakna, mulai dari sekarang. Ambil satu langkah kecil hari ini dan bikin itu investasi buat masa depan lo yang lebih baik. Stay tuned for the next video.